Bab 1021. Sekarang, Fergus tampak seperti tumpukan daging, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Fergus membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara saat dia merasakan rasa sakit menyapu dirinya. Dia hanya bisa membuat suara gemericik karena dia tercekik. Dilihat dari ekspresi Fergus, orang bisa tahu dia sangat kesakitan sekarang. Fergus tidak bisa melawan sama sekali. Tangannya tergantung lemah di sisi tubuhnya, dan dia tidak bisa meronta. Yang bisa dia lakukan hanyalah melebarkan matanya dan menatap wajah di depannya. Energi yang awalnya dipancarkan dari kosmos rank pemula juga tiba-tiba berakhir. Halaman yang runtuh menjadi tenang. Sekarang, Mia telah menemukan harapan baru setelah periode yang penuh tekanan itu. Dia memandang kosong. Pemandangan di depannya hampir membuatnya pingsan. Dia melihat David meletakkan satu tangan di leher Fergus dan mengangkatnya dengan mudah. Di sisi lain, tangan Fergus tergantung di sisi tubuhnya yang lemas. Saat ini, hanya tangan David yang menopangnya. Burke yang menonton dari kejauhan juga tertegun. Sejak Fergus pertama kali memaksa masuk ke halaman rumah David, dia telah menerima berita itu dan segera bergegas. Namun, Burke tidak datang untuk menghentikan mereka. Sebaliknya, dia ingin membiarkan situasi berkembang. Dia ingin melihat siapa yang akan menang dalam pertarungan antara keduanya. Pada saat yang sama, dia ingin menguji kekuatan David. Akibatnya, dia melihat pemandangan mengejutkan di depannya. Saya iri, apa yang terjadi? Fergus adalah Cosmos Ranker pemula, dan David mengalahkannya bahkan sebelum satu ronde pertarungan. Fergus menerobos alam semesta 10 tahun lebih awal dariku. Apakah ini berarti aku bahkan tidak bisa bertahan satu putaran dalam pertarungan dengan David? Lapisan tipis keringat mulai muncul di dahi Burke. Untungnya, dia merasakan sesuatu yang salah sebelum ini. Jika tidak, dia akan berada di posisi Fergus saat ini. Tiba-tiba, mata Burke berbinar, dan dia merasa seperti telah menemukan penyelamatnya. Jika David bisa dengan mudah mengalahkan Fergus, yang berada di puncak peringkat kosmos pemula, apakah itu berarti dia juga bisa melawan pendosa Sangruil yang akan segera tiba? Lambat laun, mata Burke meredup, dan dia menggelengkan kepalanya. 11. Saya terlalu ambisius. Pendosa Sangruil bisa membunuh para penjaga istana. Jika Burke ingin mengalahkan mereka, dia membutuhkan seseorang yang berada di Celestial Rank. Meskipun David belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, dia masih terlalu muda. Jika David terlihat seperti pria parubaya, Burke mungkin mengira mereka punya kesempatan. Namun, David terlihat lebih muda darinya. Akan lebih baik untuk percaya bahwa Kaisar dapat tiba tepat waktu daripada berharap bahwa David adalah seorang Celestial Ranker dan bahwa dia dapat mengalahkan Sangruil Sinners. Sementara itu, Mia masih berdiri terpaku di tempat karena shock. Dia telah mempertimbangkan sejuta kemungkinan di kepalanya tetapi tidak pernah mengira David bisa dengan santai mengalahkan Fergus, seorang ranker kosmos pemula. Segala sesuatu di depannya terasa terlalu aneh dan tidak realistis. Keduanya cukup terkejut. Halaman itu menjadi sunyi. Seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul memecah kesunyian. Dia adalah kepala pelayan Fergus, Heathcliff, dan puncak terlambat kosmos ranker. Pada saat yang sama, dia adalah seorang wali yang diatur oleh keluarga Kalisto untuk memastikan keselamatan Fergus dan membimbingnya dalam hidup. Namun, ketika lelaki tua yang telah melalui banyak pergolakan dalam hidup ini melihat Fergus sekarang, dia merasakan kepedihan di hatinya. 11. Secara alami, dia tahu bahwa Fergus sudah lumpuh. Bahkan jika dia hampir tidak bisa bertahan hidup, dia akan menjadi sayuran. Akan lebih baik baginya mati daripada menjadi lumpuh dalam keluarga super seperti keluarga Kalisto, yang menghargai kekuatan di atas segalanya. Terlebih lagi, semua usahanya selama bertahun-tahun ini hilang sekarang karena Fergus lumpuh. Heathcliff bergegas mendekat ketika dia merasakan Fergus memancarkan energinya. Namun, dia masih terlalu lambat. Bab 1022. Aku tidak akan memotong-motongmu jika kau menurunkan Master Fergus, kata Heathcliff. Pada saat ini, dia juga berada di ambang kemarahan yang ekstrim. Dia telah berada di sisi Fergus selama bertahun-tahun, jadi tentu saja dia ingin membantu Fergus menjadi kepala keluarga Kalisto.
Dengan cara ini, statusnya juga akan naik. Namun, David telah menghancurkan mimpinya. Semua usahanya sia-sia, jadi bagaimana mungkin ini tidak membuatnya marah. David membuang Fergus begitu saja. Gedebuk. Fergus jatuh ke tanah. Heathcliff, selamatkan aku. Bunuh David, kata Fergus dengan rasa sakit yang luar biasa. Sebagai Ranker Kosmos, Fergus tahu apa yang terjadi padanya. David telah menghancurkan seluruh tubuhnya kecuali beberapa organ vital. Hidupnya akan berakhir kecuali keajaiban terjadi. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Kalisto, dia tidak bisa menerima pukulan karena lumpuh. Fergus tahu bahwa dia akan ditinggalkan jika dia lumpuh dalam keluarga seperti keluarga Kalisto. Kamu ingin membalas dendamnya? Tanya David sambil menatap lelaki tua itu. Apakah kamu tahu siapa orang di tanah itu? Heathcliff bertanya secara retoris. Saya tidak peduli siapa dia. Kalaupun Tuhan ingin aku mati, dia juga harus siap dibunuh olehku, kata David acuh tak acuh. Oke, sangat bagus. Sudah lama keluarga Kalisto tidak bertemu dengan orang sepertimu yang tidak takut mati. Dengarkan aku, tidak hanya kamu selesai, tapi semua orang di belakangmu yang berhubungan denganmu akan membayar semua yang kamu lakukan hari ini. Apakah kamu mengancamku? Mata David berkilat dengan cahaya dingin, dia tidak akan membiarkan siapapun yang berani mengancam keluarganya. Saat keduanya berhadapan dan bersiap untuk mengambil tindakan, Burke dengan cepat melakukan implementasi di antara keduanya, dia harus menghentikan mereka sekarang. Keduanya sangat kuat, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka mulai berkelahi. Jika kedua belah pihak kalah, siapa yang bisa menghadapi Sangruil Sinners yang mendekat? Bahkan jika peluangnya tipis, itu masih lebih baik daripada tidak memiliki siapapun. Setiap detik penting sekarang. Yang Mulia pasti sedang memikirkan solusi sekarang. Aku yakin dia tidak akan membiarkan Putri Astrid jatuh ke tangan pendosa Sangruil. Teman-teman, tolong hentikan demi aku, oke? Kata Burke sambil berdiri di depan keduanya. Burke, kenapa kamu tidak berhenti saat dia melumpuhkan Master Fergus? Bukankah sudah terlambat untuk berhenti sekarang? Tanya Heathcliff. Burke mengutuk dalam hatinya. Bagaimana aku bisa tahu bahwa Kosmos Ranker Fergus tidak akan mampu menangani serangan David? Dia ingin mengurangi kekuatan David, tetapi dia mengalami kekacauan besar sebelum dia bisa menemukan apapun. Namun, dia tidak peduli lagi, 11 dia bisa menyelamatkan Putri Astrid dan selamat dari Sangruil. Pendosa, dia akan menjadi seseorang yang telah melakukan pelayanan yang luar biasa, dan Kaisar pasti akan menghadiahkannya. Pada saat yang sama, dia bahkan mungkin menjadi seseorang yang dikenal Putri Astrid. 11 pada titik ini, bahkan jika keluarga Kalisto mengetahui bahwa Burke bertanggung jawab atas kelumpuhan Fergus, mereka hanya akan bisa menderita secara diam-diam. Namun, jika mereka tidak dapat selamat dari kejadian ini, dia akan tetap dikutuk. Tuan, bukannya saya tidak ingin berhenti. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan saya tidak membantu menyelesaikan tepat waktu, jawab Burke. Heathcliff jelek dan tidak mengatakan apa-apa. Jenderal Ramos dari militer berada di belakang Burke. Bab 1023. Bab 1023 sebelum Master Fergus lumpuh, Heathcliff tidak perlu takut pada Burke, tapi sekarang, tidak lagi demikian. Tuan Fergus sudah lumpuh, jadi semua harapannya telah hancur. Heathcliff masih perlu memikirkan anak-anak dan cucu-cucunya, jadi tidak bijaksana untuk terlalu menyinggung perasaan Burke. Temanku, sekarang adalah waktu yang istimewa, jadi tolong lakukan ini demi aku. Setelah Burke menghibur Heathcliff, dia menoleh untuk melihat ke arah David dan berkata, L1, hentikan itu, aku tidak punya teman sepertimu. Saya sebenarnya orang yang sangat sederhana. Aku akan membunuh siapapun yang ingin membunuhku. Jika ada yang berani mengancam saya dengan menargetkan keluarga saya akan menghancurkan seluruh keluarganya sebagai balasannya, kata David, tanpa menunjukkan rasa hormat. 12 Dia sudah melihat Burke menyaksikan pertarungan dari kejauhan. David tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Burke mengerutkan kening dan hendak menyebut ayahnya Ramos ketika dia mendengar tawa samar tapi riang. Hahaha. David,
Mia, menurutmu kamu menang. Anda salah. Semua orang di sini akan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri, jadi nikmati saat-saat terakhirmu. Pada saat yang sama, nikmati rasa takut yang masuk. Hahaha, kata Fergus dengan suara lemah saat dia berbaring di tanah. Ini kedua kalinya David mendengar Fergus berkata bahwa semua orang akan mati. Apa yang sedang terjadi? Dia menatap Burke. Burke adalah kepala planet Boundless, jadi dia pasti tahu cerita di dalamnya. Heathcliff juga menatap Burke dengan ragu. Rupanya, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahui kebenarannya kemarin, Fergus kembali dan memikirkannya sepanjang malam. Kemudian, dia langsung datang ke sini pagi ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu Heathcliff apa yang telah terjadi. Karena semua orang ingin tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi, kata Burke tegas. Aku, Burke Lutgen, kepala planet Boundless, diperintahkan oleh Kaisar Kekaisaran Bima Sakti untuk meminta kalian berdua bekerja sama untuk melawan musuh dan menyelamatkan Yang Mulia Putri Astrid. Jika Anda berani melanggar perintah Yang Mulia dan mencoba melarikan diri dari planet tanpa batas, Anda dan keluarga Anda akan diusir dari seluruh Bima Sakti. Perintah dari Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Heathcliff, David, dan Mia semuanya terkejut pada saat bersamaan. David membeli beberapa informasi tentang Kaisar dari kamar meteor. Meski hanya beberapa informasi dasar, itu cukup mengejutkan David. Heathcliff dan Mia tidak terkecuali. Mereka dibesarkan di jantung galaksi Bima Sakti, dan Kaisar memiliki reputasi yang tak tertandingi di sana. Namanya saja bisa menciptakan rasa pemujaan dari dalam. Siapa yang berani melanggar perintah dari Kaisar? Ditambah lagi, Putri Astrid adalah putri kesayangan Kaisar. Jadi mengapa kita perlu menyelamatkan sang putri? Apakah ada yang berani menindak Putri Astrid? Mereka memiliki terlalu banyak pertanyaan di benak mereka. Tolong juga klarifikasi, Lord Burke. Apa sebenarnya yang Mulia ingin kita lakukan? Kami tidak akan menolak selama masih dalam kekuasaan kami, tanya Heathcliff dengan hormat. Saat ini, dia tidak lagi sombong. Dia juga mulai memanggil Burke sebagai Lord Burke. Bisakah orang biasa menerima perintah dari Kaisar? David dan Mia tidak mengatakan apa-apa. Namun, mereka bisa melihat kebenaran dari masalah ini dengan mata kepala sendiri. Melawan musuh bersama. Selamatkan Putri Astrid. Siapa musuhnya? Di mana Putri Astrid? Burke kemudian memberitahu mereka bagaimana Sang Ruil Sinners mengejar Putri Astrid. Tidak perlu menyembunyikan ini lagi. Dia juga tidak khawatir mereka akan melarikan diri. 11 tidak ada yang berani menentang perintah Kaisar. Sederhananya, mereka akan mendiskusikan hal ini untuk melihat apakah ada cara untuk mengulur lebih banyak waktu. Mereka akan ditulis ke Hall of Fame jika mereka bisa bertahan sampai bantuan datang. Tentu saja, sebagai kepala planet Boundless, Burke akan menikmati pengakuan terbesar. Bab 1024. Bab 1024, haha, tidak ada gunanya. Semua orang akan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Sang Ruil Sinners tidak terlihat selama ratusan tahun, dan sekarang mereka tiba-tiba muncul, mereka pasti akan melakukan sesuatu yang besar. Mereka sangat membenci kekaisaran, jadi mereka pasti datang dengan persiapan yang baik kali ini. Bahkan penjaga istana yang diam-diam melindungi sang putri dimusnahkan, namun kalian pikir kalian bisa mengalahkan mereka. Anda pasti sedang bermimpi. Haha, aku akan menunggu kalian semua mati bersamaku saat waktunya tiba, kata Fergus lemah sambil berbaring di tanah. David tidak terganggu setelah mendengar itu. Dia melakukan penelitian pada penjaga istana. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang dibangkitkan oleh kekaisaran untuk mati bagi mereka. Mereka dibudidayakan untuk melindungi tokoh-tokoh penting keluarga kerajaan secara rahasia. Sebuah tim penjaga istana harus setara dengan sebagian Celestial Ranker. Jika Sang Ruil Sinners yang tiba-tiba muncul dapat memusnahkan tim penjaga istana, maka mereka setidaknya adalah Ranker pemula atau menengah. Baiklah, Celestial Ranker tidak lagi mengesankan bagi David. David sekarang menjadi Celestial Ranker puncak. Selain itu, jika dia mendapatkan 2000 poin mewah lagi, dia dapat meningkatkan kekuatan pikirannya ke tingkat surgawi 10. Pada saat itu,
Kekuatan tempurnya akan ditingkatkan dan mencapai sebagian peringkat Infinity. Ini dekat dengan kekuatan Grandmaster Tufin. Secara alami, dia tidak terganggu oleh Celestial Ranker pemula atau menengah. Setelah mengetahui kebenarannya, David merasa lega. Namun, meski dia baik-baik saja, Heathcliff dan Mia mengalami masa sulit saat itu. Lil. Keduanya sedikit panik sekarang. Apakah Putri Astrid akan mencapai planet tanpa batas? Para pendosa Sangruil akan mengejarnya ke sini dan menangkap sang putri. Mereka bahkan dapat dengan mudah mengalahkan tim penjaga istana. Dan orang-orang yang dikirim oleh Kaisar bisa sampai seminggu lebih lambat dari para pendosa Sangruil. Kita bisa menangkis Sangruil Sinners selama seminggu. Keduanya sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti kata Fergus, semua orang akan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Planet tanpa batas mungkin akan segera menghilang dari Bima Sakti itu sendiri. Heathcliff, seorang Cosmos Ranker yang terlambat, bahkan tidak bisa memunculkan sedikit pun niat untuk bertarung sekarang. Seorang Ranker Kosmos yang terlambat seperti dia tidak jauh berbeda dari orang biasa ketika berhadapan dengan pendosa Sangruil. Mia perlahan menerima situasinya. Dia sudah putus asa ketika Fergus baru saja mulai mengambil tindakan. Kemudian, David menariknya kembali dari jurang keputusasaan, tetapi sekarang dia tenggelam di dalamnya sekali lagi. Dia menatap David tanpa sadar. Dia memperhatikan bahwa dia masih setenang biasanya, dan dia tidak panik karena kekuatan Sangruil Sinners. Mata Mia berbinar. Apakah David punya cara untuk mengalahkan Sangruil Sinners? Itu mungkin sampai sekarang, dia tidak tahu di mana batas David. Ketika David membunuh bajak laut luar angkasa untuk menyelamatkannya, dia mengira David adalah sebagian dari Cosmos Ranker. Bab 1025. Mia tidak lagi takut, bahkan jika dia akan menghadapi pendosa Sangruil yang menakutkan. Dia merasa seperti David bisa memberinya rasa aman yang besar. 11L1, teman-teman, meskipun Sangruil Sinners datang dengan persiapan kali ini, dan Yang Mulia sedikit lengah, kita harus percaya padanya. Putri Astrid adalah putri kesayangan dan satu-satunya Yang Mulia. Dia tidak akan berdiam diri dan melihat sang putri jatuh ke tangan musuh. Kita perlu mengulur waktu untuk Yang Mulia, bukan mengalahkan pendosa Sangruil. Selama kita berhasil menyelamatkan Putri Astrid kali ini, status semua orang di masa depan pasti akan berubah, kata Burt. Mia dan Heathcliff secara alami menyadari bahwa keadaan darurat Putri Astrid kali ini disertai dengan peluang besar. Namun, musuh terlalu kuat, dan peluang keberhasilannya tipis. Apalagi, David benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Para pendosa Sangruil menghilang selama ratusan tahun, dan sekarang mereka telah kembali secara mengancam. Oleh karena itu, mereka pasti akan memulai pertempuran sengit dengan Kekaisaran Bima Sakti. David hanya ingin melindungi bumi dan tanah airnya. Agar tidak diserang, dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertempuran antara dua kekuatan raksasa ini. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Dia bahkan tidak bisa menangani Grandmaster Tufin sekarang, apalagi Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Jika dia melarikan diri kali ini, akan merepotkan dia jika Kaisar memutuskan untuk menyelidiki masalah ini di masa depan. Selain itu, bumi sekarang menjadi anggota Kekaisaran Bima Sakti. Sial, David merasakan sakit kepala yang mengerikan datang. Dia hanya ingin datang ke jantung Bima Sakti, diam-diam menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah, dan kemudian diam-diam meningkatkan kekuatannya. Dia akan senang jika dia bisa melindungi bumi. Sayangnya, dia mengalami begitu banyak masalah selama perjalanan ini. Dia bahkan menyinggung keluarga Kalisto secara misterius. Selain itu, sepertinya dia akan menyinggung para pendosa Sangruil selanjutnya. Masing-masing dari dua kekuatan ini berkali-kali lebih kuat dari keluarga Tufin. David merasa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus meningkatkan kekuatannya dan menangani keluarga Tufin secepat mungkin. Selama dia menyingkirkan keluarga Tufin dan menyembunyikan lokasi bumi menggunakan sistem, tidak akan ada lagi yang tahu di mana bumi berada. Dengan cara ini, meski dia menimbulkan masalah di Bima Sakti, setidaknya bumi akan aman. Ketakutan terburuk David adalah konflik yang terjadi di dekat rumah dan seseorang mengancamnya dengan bumi.
Selama bumi berada pada jarak yang aman, dia tidak akan takut pada apapun. Dia bisa tenang jika dia sendirian. Dia bisa bertarung kapanpun dia mau dan pergi kapanpun dia mau. Tuan Burke, yakinlah. Karena ini adalah perintah yang mulia, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mematuhinya. Tetapi pendosa Sangruil sangat kuat, dan kita mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka, kata Heathcliff getir. Kamu hanya bisa melakukan yang terbaik. Saya percaya Yang Mulia akan membuat pengaturan lain juga. Mundur selangkah, meski kita mati di planet Boundless, setidaknya kita telah memberi manfaat bagi keluarga dan keturunan kita. Saya percaya bahwa kekaisaran tidak akan menganiaya mereka. Mereka hanya bisa berpikir seperti ini sekarang karena hal-hal telah meningkat ke titik ini. Mereka tidak dapat melarikan diri karena mereka tidak sendirian. Mereka lebih suka menghadapi pendosa Sangruil yang perkasa dan mati di sini daripada menghadapi pengejaran kaisar di masa depan. Oke, sekarang masalahnya sudah jelas, Mia, tolong tetap di sini. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Semuanya, keluar dari sini. David langsung meminta semua orang untuk pergi. Heathcliff melirik David. Kemudian, dia berjalan ke arah Fergus, mengangkat pria yang tidak sadarkan diri itu, dan meninggalkan halaman. David, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika Anda butuh sesuatu, tolong beritahu saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan Anda, kata Burke dengan sopan. Lee David sudah menjadi Ranker Mid-Cosmos atau bahkan lebih tinggi di usia muda, jadi Burke tidak punya pilihan selain waspada saat menghadapinya. Bab 1026. David dan Mia adalah satu-satunya yang tersisa di halaman. Mia, silakan duduk di dalam. Ada yang ingin kuberitahukan padamu, David mengundang. Baiklah, jawab Mia. Keduanya memasuki ruang tamu bersama dan duduk. David menuangkan secangkir teh untuk Mia. Mia, berpikir terlalu merepotkan untuk membangun kamar dagang, jadi aku tidak akan melakukannya saat ini. Saya membutuhkan bantuan Anda untuk tugas lain, dan Anda harus menyetujuinya, kata David sambil menyesap teh. Tuan David, tolong beritahu saya. Selama itu dalam kekuatanku, aku tidak akan menolak, jawab Mia. Menurut Mia, David tidak serius mendirikan kamar dagang. Oleh karena itu, dia tidak kecewa sekarang karena David mengatakan itu terlalu merepotkan dan dia belum siap melakukannya. Sebaliknya, dia mengharapkan ini. Lagi pula, ini mahal, memakan waktu, dan karya padat. Juga, perlu ada seseorang yang kuat mengawasinya. Saya ingin langsung membeli kamar dagang. Bisakah kamu membantuku? Puff, apa? Mia hanya menyesap tehnya, tapi dia melontarkannya bahkan sebelum dia sempat menelannya. Dia bahkan tidak sengaja menyemprotkannya ke wajah David. David tidak berharap hal ini terjadi sama sekali. Mia telah menyemprotkan teh ke seluruh wajahnya, dan dia bahkan bisa mencium aroma unik yang hanya dimiliki oleh Mia. Maaf, Tuan David, saya akan menghapusnya untuk Anda. Mia buru-buru berdiri, berjalan ke arah David, dan menyekat teh dari wajah David dengan borgolnya. Namun, David menghentikannya dengan cepat. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri, kata David. Kemudian dia mulai membersihkan dirinya sendiri. Mia dengan nyaman kembali ke tempat duduknya. Maaf, Tuan David, saya tidak bisa menahan diri, kata Mia dengan ekspresi pahit di wajah imutnya. Tidak apa-apa, tapi apakah kamu perlu terkejut? David bertanya dengan senyum masam. Ya, saya sangat terkejut. Mengapa? Karena kamu akan membutuhkan banyak uang jika ingin membeli kamar dagang. Bahkan kamar dagang kecil akan dikenakan biaya sebesar angka astronomis. Berapa biayanya, khususnya? Aku tidak terlalu yakin tentang ini. Itu tergantung pada ukuran kamar dagang dan ruang bisnis yang dicakupnya. Beberapa hal yang dioperasikan oleh kamar dagang membutuhkan banyak dukungan finansial. Apakah pernah ada jual beli kamar dagang sebelumnya? Ya, tidak sering, tapi sesekali. Lagi pula, jumlah yang terlibat terlalu besar, dan tidak semua orang mampu membayar. Juga, tidak semua orang mau menjual. Biasanya berapa harganya? Ratusan miliar, atau bahkan triliunan galaksi dolar. Saya ingat pemindahan kamar dagang 3 tahun lalu.
Ukurannya relatif besar, dan jumlahnya sekitar 3 triliun dolar galaksi. 3 triliun. Mata Daud berbinar. Dia gemetar karena gembira. Jika saya bisa membeli satu, maka saya akan mendapat 30.000 poin mewah. Jika saya memiliki 30.000 poin mewah, maka saya dapat langsung meningkatkan ke puncak Infinity Rank. Puncak peringkat tak terbatas. Itu yang tertinggi di alam semesta, dan langkah selanjutnya adalah alam abadi yang legendaris. Saat aku memiliki kekuatan ini, aku bisa menghancurkan keluarga Tufin dengan lambaian yang diharapkan. Saya tidak peduli apakah Anda Grandmaster atau tidak. Saat ini, siapa yang masih berani mengincar bumi? Bab 1027. Mia, kamu memiliki lebih banyak kontak dengan kelas atas di Kekaisaran Bima Sakti. Bisakah Anda membantu saya menanyakan apakah ada kamar dagang yang dijual? David berusaha mengendalikan kegembiraannya dan bertanya. Tuan David, apakah Anda benar-benar ingin membeli kamar dagang? Apakah kamu bercanda? Mia bertanya dengan ekspresi terkejut. Tentu saja, aku tidak bercanda. Asal ada yang jual, saya beli berapapun harganya, jawab David serius. Tuan David, beri saya waktu untuk menyerap informasi ini. Ini terlalu berlebihan untukku, dan aku butuh waktu, kata Mia dengan ekspresi bingung di wajahnya. David tidak menekan lebih jauh, dan dia mulai menyesap tehnya perlahan. Meskipun dia telah menyekat teh yang disemprotkan Mia ke wajahnya, aroma uniknya masih melekat. Semenit kemudian, ketika Mia melihat bahwa David tidak bercanda, dia akhirnya perlahan menerima kenyataan. Tuan David, saya dapat membantu Anda bertanya-tanya, tetapi mungkin tidak ada orang yang menjual. Lagi pula, mudah untuk mendirikan kamar dagang, tetapi sulit untuk menjalankannya dengan baik. Selama tidak ada kesulitan yang sulit diselesaikan, tidak ada yang mau menjual, kata Mia setelah tenang. Terima kasih, Mija. Saya masih akan membiarkan Anda mengelolanya jika saya membelinya. Saya memiliki hal-hal yang perlu saya urus dan tidak punya waktu untuk mengelolanya. David berterima kasih kepada Mia. Tuan David, Anda tidak bisa melakukan ini, Mia dengan cepat menolak. Benar-benar lelucon. Kamar dagang akan menelan biaya ratusan miliar, atau bahkan triliunan dolar galaksi, dan dia akan membiarkannya mengelolanya. Mia tidak mampu melakukan itu. Mia, jangan buru-buru menolak. Uang tidak berarti banyak bagi saya. Saya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini, tetapi untuk alasan tertentu, saya harus mendapatkan beberapa pencapaian, jadi saya membutuhkan Anda untuk membantu saya dalam hal ini. Saya akan berterima kasih selamanya. David berdiri dan membungkuk pada Mia. Dia harus tunduk padanya. Begitu Mia membantunya dengan kamar dagang, itu akan sangat membantunya. Bahkan jika dia harus membungkuk 10 atau 100 kali kepada Mia, David akan tetap bersedia, apalagi sekali. Mia cepat-cepat pergi untuk menghentikan David. Jangan, Tuan David, tolong jangan lakukan ini. Anda menyiksa saya. Apa yang telah saya lakukan sehingga Anda begitu dihargai? Mia menangis. Seorang ranker mid-kosmos membungkuk padanya. Mia tidak pernah berpikir bahwa David akan sangat menghargainya. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 peri di Bima Sakti, dia hanyalah seorang pemain yang memberikan hiburan kepada orang-orang besar yang berinteraksi dengannya. Bahkan Fergus hanya mengejar tubuhnya dan ingin tidur dengannya, dan karena itulah dia begitu baik padanya. Namun, David tidak sama. Mia bisa merasakan ketulusan David. Selain itu, tidak ada nafsu di matanya. Dia merasa nyaman saat bersama David, dan dia juga merasa aman. Fergus tidak pernah memberi Mia perasaan ini, bahkan sebelum kejatuhannya. Mia, kamu tidak harus begitu rendah hati. Anda mengagumkan karena menjaga kesucian diri bahkan setelah mencapai posisi Anda saat ini dengan kemampuan Anda. Anda jauh lebih kuat daripada anak-anak yang hanya tahu mengandalkan kekuatan keluarga mereka. Saya menghargai ini, jadi saya harap Anda akan mengatakan ya, Mia, kata Mia. David merasakan pipinya merona ketika dia mengatakan itu. Bagaimanapun, dia mengatakan ini dari lubuk hatinya. Dia ingin Mia membantunya dengan kamar dagang. Mia sudah lama berada di lingkaran kelas atas Kekaisaran Bima Sakti, jadi dia harus memiliki beberapa koneksi.
Jika David melakukannya sendiri, tidak hanya memakan waktu, tetapi tidak ada yang akan mempercayainya. Dia tidak akan mendapatkan poin mewah tambahan jika dia memberikan uang secara gratis. Kalau tidak, itu akan terlalu mudah. Adapun apa yang akan dia lakukan setelah dia membeli kamar dagang, dia tidak akan peduli bahkan jika itu ditinggalkan. Dia sudah mendapatkan poin mewah, tapi akan lebih baik jika Mia bisa terus menghasilkan uang untuknya. Dia tidak akan mengatakan tidak untuk poin yang lebih mewah. Bab 1028. Mia memandang David dengan penuh kasih. Saat ini ia ingin sekali menangis di pelukan David. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya dia bertemu dengan pria yang memahaminya. Dia tidak menjaga kesuciannya selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Saat ini, David telah sepenuhnya menaklukkan hati Mia. Mia pun akan memberikan tubuhnya kepada David tanpa ragu jika dia berkata demikian. David melihat ketulusan di mata Mia. Ada yang salah dengan tampilan itu. Nona, jangan salah paham. Saya hanya ingin Anda membantu saya membeli beberapa kamar dagang dan menghabiskan beberapa triliun dolar. Itu hanya belasan triliun dolar, jangan terlalu dipikirkan. David dengan cepat memiringkan kepalanya dan membuang muka. Tampilan ini terlalu familiar baginya. Mia jelas terpesona dengan ketampanan dan kepribadiannya yang mulia. Ketika para wanita di bumi sesekali memandangnya, mereka semua akan menampilkan penampilan yang sama. Mia juga sadar saat ini dan mengendalikan emosinya. Tuan David, karena Anda sangat mempercayai saya, akan sangat bodoh jika saya menolak Anda lagi. Aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin membantumu mengelolanya dengan baik, kata Mia sambil terisak. Ya bagus. Namun terkait pembelian kamar dagang, sebaiknya usahakan cepat. Lebih baik mulai bersiap sekarang. Semakin cepat kita membelinya, semakin baik, kata David gembira. Tetapi kami belum menyelesaikan masalah dengan Putri Astrid. Para pendosa Sangruil akan segera datang. Kami bahkan tidak tahu apakah kami bisa membiarkan planet Boundless tetap hidup. Bukankah masih terlalu dini untuk mempersiapkannya sekarang? Jangan khawatir, Mia, kamu harus kembali dan bertanya. Selesaikan pembelian, dan saya menjamin Anda akan meninggalkan planet Boundless dengan selamat. Tuan David, apakah Anda punya cara untuk menghadapi Sangruil pendosa? Mia bertanya dengan heran. Tentu saja, David menjawab dengan percaya diri. Para pendosa Sangruil ini dapat dengan mudah membunuh tim penjaga istana, jadi mereka setidaknya memiliki kekuatan tempur pangkat surgawi pemula. Bagaimana Anda akan menghadapinya? Mia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu menanyakan hal ini. Anda hanya perlu tahu bahwa saya dapat mengizinkan Anda meninggalkan planet Boundless tanpa cedera. Adapun caranya, Anda akan mengetahui kapan waktunya tiba. Baiklah, saya percaya pada Anda, Tuan David. Saya akan kembali dan bertanya tentang kamar dagang. Besar, Mia, kamu harus kembali sekarang. Setelah konfirmasi, kami dapat membayar sebagian deposit terlebih dahulu. Jika ada yang dijual dalam jumlah besar, pilihlah yang besar. Kalau tidak, kita bisa membeli yang lebih kecil dan mengintegrasikannya, desak David pada Mia. David sangat khawatir karena hal ini akan mempengaruhi apakah dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Mia meninggalkan halaman tempat tinggal David dan kembali mencari ruang komersial untuk dijual. Karena David mengatakan dia bisa menghadapi para pendosa Sangruil, dia tidak perlu khawatir lagi. David duduk di kursi dengan penuh semangat sambil menyilangkan kaki. 3 triliun. Jika dia menghabiskan jumlah itu, kekuatannya akan meroket. Ia bahkan bisa melewati beberapa level dan langsung mencapai puncak Infinity Rank. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar dapat mengeluarkan 3 triliun. Lagi pula, kata Mia, langkah terakhir adalah kamar dagang skala besar. Bahkan jika dia tidak dapat menghabiskan 3 triliun, 2 triliun tidak masalah. Kalau tidak, 1 triliun seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Selama seseorang ingin menjual, dia akan membelinya berapapun harganya. Jika dia bisa menerobos ke alam abadi, dia akan menjadi sangat jahat. Bahkan Kaisar Kerajaan Bima Sakti harus berkonsultasi dengannya sebelum melakukan apapun. David berpikir dengan gembira, Mia, kamu harus berhasil.
Aku hampir menghabiskan daya tarik seksku hari ini, jadi jangan kecewakan aku. Di sisi lain, Heathcliff membawa Fergus yang tidak sadarkan diri kembali ke kediamannya. Heathcliff berada dalam dilema ketika dia melihat Fergus di tempat tidur yang belum bangun. Baru saja, dia memeriksa tubuh Tuan Fergus. Tulang, pembuluh darah, dan otot di keempat anggota tubuhnya hancur. Bab 1029. Hanya beberapa organ vitalnya yang masih berfungsi. Jika Heathcliff ingin menyembuhkan Master Fergus, dia harus membuatkan tubuh baru untuknya. Sarana medis galaksi peradaban Stella tidak dapat melakukan ini. Paling-paling, Tuan Fergus hanya bisa dibiarkan hidup. Namun, dia harus berbaring di tempat tidur sepanjang hidupnya, dan dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya 24/7. Namun, ini tidak ada artinya. Lagi pula, mereka mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Sekarang dilema bagi Heathcliff adalah apakah akan meneruskan masalah ini kembali ke keluarga Callisto sehingga keluarga Callisto dapat menemukan keluarga David dan membalaskan dendam Tuan Fergus. Atau mungkin lebih baik menyembunyikan berita itu dan menunggu Sang Ruil Sinners datang. Mereka semua akan mati bersama jika mereka tidak bisa melawan musuh. Dengan cara ini, Master Fergus tetap bisa mempertahankan reputasi yang baik. Akan sedikit memalukan untuk memberitahu dunia luar bahwa Master Fergus dilumpuhkan oleh seorang bajingan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Reputasi keluarga Callisto juga akan menderita. Lagi pula, Master Fergus menempati peringkat di antara 3 keturunan langsung teratas dari keluarga Callisto dan merupakan pesaing kuat untuk menjadi kepala keluarga Callisto berikutnya. Heathcliff memikirkannya dan akhirnya memilih untuk menyembunyikan berita tersebut untuk sementara. Jika dia meneruskan berita itu kembali ke keluarga Callisto, mereka pasti akan bertanya di mana dia berada dan apa yang sebenarnya terjadi. Heathcliff tidak akan bisa menjawabnya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang Putri Astrid yang diburu oleh pendosa Sang Ruil tanpa izin Kaisar. Kalau tidak, bahkan keluarga Callisto, keluarga super peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka, tidak dapat menahan amarah Kaisar ketika dia memutuskan untuk mengejar ini. Tempat asing di galaksi Bima Sakti. Ledakan. Suara besar tiba-tiba meletus di kehampaan yang semula sunyi. Seolah-olah 2 superstar bertabrakan dengan keras. Saat gelombang kejut yang kuat menyebar, itu menghancurkan semua planet di sekitarnya. Untungnya, ini adalah daerah tandus, jadi tidak ada planet yang hidup di sekitarnya. Kalau tidak diketahui berapa banyak nyawa yang akan terpengaruh dan musnah. Kamu siapa? Mengapa Anda menghentikan saya? Suara yang kuat bergema di seluruh kehampaan. Nimbus, lama tidak bertemu. Ingat saya, suara lain menjawab. Mo Labate, ya, tepat sekali, tapi sekarang aku adalah Raja Sangruil. Haha, Raja Sangruil, kekaisaran kami menghancurkan Sangruil. Anda hanya sekelompok orang berdosa dan anjing. Beraninya kau menyebut dirimu Raja. Lucu sekali. Siapapun yang mendengar percakapan keduanya dalam kehampaan akan terkejut. Ini karena Nimbus Barlowe adalah kaisar kekaisaran Bima Sakti saat ini, dan dia adalah orang dengan kekuasaan dan otoritas terbesar di Bima Sakti. Pada saat yang sama, dia dipandang oleh banyak orang. Meski nama Mo tidak begitu terkenal, nama belakang Labate adalah nama keluarga kerajaan dari Sang Ruil yang dulunya setingkat dengan kekaisaran Bima Sakti. Jika Mo menyebut dirinya Raja Sang Ruil, itu berarti dia adalah pemimpin pendosa Sang Ruil. Ratusan tahun yang lalu, Sang Ruil Sinners menghilang tanpa jejak dalam semalam. Ratusan tahun kemudian, mereka muncul kembali. 2 nama belakang paling mulia di Bima Sakti bertemu lagi. Gelombang apa yang akan terjadi kali ini? Bab 1030. Menurut pertanyaan dan pemahaman Mia, kamar dagang ini sudah membahas jalan buntu. Itu hampir kehabisan bisnis, jadi perlu dipindahkan. Harganya pasti melambung. Jika David ingin mengambil alih, ia harus bisa menurunkan harganya. Antusiasme David langsung berkurang setengahnya. Dia menginstal dan memutuskan untuk tidak meminta harga yang lebih rendah. Terserah, 200 miliar tidak apa-apa. Ini masih akan menjadi 2000 poin mewah. Saya ambil dulu.
Setidaknya saya bisa menembus level celestial dan meningkatkan kekuatan pikiran saya ke level 10 celestial. Kekuatan tempur saya dapat mencapai peringkat infinity parsial dengan tubuh dan pikiran saya di level 10 celestial. Itu akan cukup untuk saat ini. Setelah urusan di Plane Boundless ini selesai, aku akan pergi ke kawasan makmur Bima Sakti dan terus meminta Mia mengawasi kamar dagang lainnya. David tidak tertarik dengan bisnis lain. Lagi pula, peningkatan poin mewahnya akan terlalu lambat. Ini adalah setetes dalam ember untuk kebutuhannya sekarang, yang diukur dalam puluhan ribu. Dia akan dengan mudah menghabiskan ratusan miliar, atau bahkan triliunan dolar galaksi. Membeli kamar dagang. Inilah yang dibutuhkan David. Dia harus bertahan dalam membeli kamar dagang. Sayangnya, tidak ada yang mau menjual kamar dagang yang dikelola dengan baik. Oleh karena itu, David perlu memilih kamar dagang yang tidak dikelola dengan baik dan dibeli dengan harga premium. Lagi pula bisnis mereka tidak bagus, dan mereka tidak bisa menghasilkan uang. Jadi, David tidak percaya bahwa mereka tidak akan menjual kamar dagang mereka ke Hak Cipta 2024 Novel, Drama, Org. Boros seperti dia, kamar dagang akan menelan biaya 2 atau 300 miliar. Bukankah dia harus mengeluarkan biaya 2 atau 3 triliun untuk membeli 10? David telah menentukan rencana berikut di pikirannya. Mia, tolong selesaikan masalah kamar dagang secepatnya. Tidak perlu menurunkan harga. Beli saja dengan harga 200 miliar galaksi dolar. Kami tidak dapat meninggalkan planet Boundless untuk saat ini, begitu juga Anda. Dapat meminta keluarga Anda untuk menghubungi penjual. Setelah finalisasi, saya akan langsung mentransfer uangnya, David mengatakan. Tuan David, apakah Anda terburu-buru? Tanya Mia. Ya, aku sedang terburu-buru. Saya sangat perlu membuat beberapa pencapaian untuk dilihat beberapa orang, jadi saya harus mempercepat. Toh, banyak orang yang menunggu. Melihat saya membodohi diri sendiri, jelas David. Tuan David, kami sebenarnya bisa menurunkan harganya. Pihak lain hampir gulung tikar, jadi mereka sangat ingin menjual. Saya berasumsi bahwa kita dapat mengurangi harga setidaknya 1/10, dan menghemat 20 miliar dolar galaksi, kata Mia. Tidak perlu. Ini juga tidak mudah bagi para penjual. Jumlah uang ini bukan apa yang seharusnya. Kami melakukan bisnis, jadi tidak apa selama semua orang bisa menerima harganya. Langsung beli aja menurut kutipan pihak lain. Daud menolak. Benar-benar lelucon. Dia bahkan tidak akan mendapatkan 2000 poin mewah jika mereka menurunkan harga 1/10. Bukankah dia perlu menunda invasinya ke sebagian Infinity Rank? Ini benar-benar mustahil. Lalu, baiklah, saya akan melakukannya sekarang. Petik 2. Saya pergi setelah berbicara. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan di pikirannya, dia merasa tidak pantas untuk bertanya. Lagi pula, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. David jelas belum mau memahaminya, jadi dia akan melupakannya dan melakukan apa yang David minta. Saya kira dia benar-benar tidak peduli dengan uang. Petik 1. Kini, Mia semakin penasaran dengan identitas David.